Terima kasih ya Mbak. Dewit sudah kembali lagi, masih bersama dengan Sujiwo Tejo. Wah, ditouch-up langsung cantik sekali. Tapi tadi kita sudah jalan-jalan, yang pertama kali saya datang ke rumah, ya kan. Tadi lucu juga ya, patung Semar itu katanya bisa untuk membuat anak kecil gampang makan. Oh, Itu bener ya? ketahuan setelah saya pasang patung, banyak orang-orang belakang rumah itu kalau nyuapin anak kecil pasti di depan itu karena lahap. Lahap Bayi-bayi. antara seneng patung Semar atau ditakut-takutin jangan-jangan sama patung Semar. Tapi selebihnya selain itu ya, tadi setelah dari rumah kita juga ke studio, sempat mendengarkan karya-karya yang juga luar biasa, menggelegar menurut saya, dan itu laki banget. Pesan Lagi. terakhir adalah sekarang itu udah hanya segelintir bisa dihitung yang laki banget, ya kan? Menurut saya bisa Menurut salah. Mbak subjektif. Tejo, berarti harapannya sendiri sebenarnya untuk Indonesia secara umum, Mbak Tejo itu membayangkan Indonesia akan menjadi Karena bagi seperti saya apa? laki kan ukuran laki adalah ketika dia pidato seperti Soekarno misalkan ada suatu negara bernama Utara Kuru di mana ada panas tidak terlalu, dingin tidak terlalu. Apakah kita ingin menjadi bangsa yang demikian? Tidak. Kita ingin bangsa yang ditempa, hancur lebur, bangkit kembali, ditempa, hancur lebur, bangkit kembali, up and down. Ya gitu kan. Soekarno kan gitu, Bung Tomo. Ya. Tapi kan tidak, halo apa kabar? Aduh bagus sekali, mana ketemu tangannya? Itu kan cewek. Itu Tapi tipe- saya bisa salah. Selain dalang, selain bikin komik, selain bahkan yang lain-lain deh, mungkin ada yang tersirat setelah kita bertemu sekarang. Matamu itu sangat wayang. Pola-pola mata wayang, kalau kita ada namanya di wayang namanya lindrian jahit. Lindrian jahit itu yang matanya nah matamu itu tipe itu. Lindrian Jahit. Lindrian jahit. Ada mata damar kanginan itu seperti lampu yang kena angin, kelip-kelipan. Ada yang lindrian jahit itu agak Naik begini, ke atas. tapi nggak sadis. Ya, biasanya kalau kita naik ke atas itu kan karakternya kuat tapi sadis. Nah, di kamu enggak. Ya mungkin siapa tahu ini inspiring. Mudah-mudahan ya. Secara pribadi sendiri, pasti Mbak Tejo ini ada sesuatu yang justru paling takut kehilangan sesuatu. Apa sih yang Mbak Tejo takutin? Kalau saya tanya, apa yang membuat Mbak Tejo takut kehilangan? Apakah karya? Apakah anak? Apakah keluarga? Atau bahkan ada yang lain? Aku nggak mau ngomongin itu. Iya, itu aku nggak mau ngomongin. Sangat privacy berarti. Iya. Benar-benar ada di dalam hati. Iya, karena semua orang akan takut pada meskipun banyak omongan yang nggak ada yang perlu ditakutkan. Yang harus ditakuti adalah ketakutan itu sendiri. Ya bohong, setiap orang punya ketakutan itu. Makanya saya nggak percaya ada ateis. Saya nggak percaya ada orang nggak percaya Tuhan. Ateis itu hanya istilah yang dibikin oleh orang agama yang melihat bahwa orang lain kok kelakuannya lebih bagus untuk sosial. Lebih banyak nyumbang ini itu. Duitnya bukan hanya untuk kenikmatan agamanya sendiri gitu loh, tapi untuk sosial. Caranya apa? Sebut ateis. Karena gimana orang nggak percaya Tuhan? Setiap orang punya ketakutan. Iya. Setiap orang punya ketidaktahuan, setiap orang punya kekhawatiran. Bukankah itu Tuhan? Jadi nggak ada sebetulnya orang ateis. Nah kalau kamu tanya itu, cuman aku tetap satu hal yang ingin aku share. Walaupun setiap orang punya kekhawatiran sebetulnya. Menghina Tuhan itu nggak harus nginjek Al-Quran, nggak harus nginjek Injil, nggak harus main-mainin nama nabinya. Tapi besok kita khawatir nggak bisa makan, besok kita khawatir nggak punya jodoh, besok kita khawatir skripsi nggak selesai, itu sudah menghina Tuhan. Artinya kita nggak percaya bahwa di Bahwa atas- semuanya akan sudah diatur rezeki. Berapa banyak sebetulnya orang yang tidak meludahi masjid, yang tidak meludahi gereja, tapi khawatir akan hidupnya. Sebetulnya mereka harus di sweeping. Kita udah dengerin serius di sini. Loh, bukan kenapa Tapi yang memang benar. Kenapa yang di sweeping kok cuma orang-orang yang minum minuman keras, orang yang khawatir besok nggak punya kerjaan, itu di sweeping kan dia nggak percaya pada Tuhan.
justru yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak punya keyakinan. Anakku mulai bener itu yang kedua. Yang pertama ditahan di rumah sakit karena aku nggak punya duit untuk nebus. Aku nggak punya duit, nah akhirnya nikah. Anak sekarang terlalu banyak mikir. Aku nikah 6 tahun, 6 bulan numpang di garasi orang di Bandung, di Jalan Gagak, nomor 17. Karena nggak ada rumah, nggak ada kerjaan. Mas kawinku teater karena aku nggak punya duit. Nah anak sekarang terlalu banyak mikir, termasuk anak-anakku. Kenapa sih kalian nggak kawin aja kalau udah serak? Kalau waktu itu nggak dimarahin sama Kiai nggak boleh. Mas kawin itu jasa, mas kawin harus konkret. Batu aja boleh, pasir aja asal konkret. Ya udah pertunjukan teaternya aku potret. Itu aku jadi mas kawin di masjid. Bagaimana keyakinan kita itu justru yang akan membawa kita melangkah ke arah selanjutnya. Iya, dan akhirnya apa? Anakku lahir, aku diterima di Kompas. Oke. Bagaimana keyakinan kita justru bisa membuat kita melangkah ke depan dan ingat, kita harus selalu percaya, jangan pernah khawatir hari esok seperti apa karena semua sudah ada yang atur. Jadi terima kasih Mbak Tejo udah memberikan saya salah satu dan kamu sudah memberikan saya mata yang lindri anjay. Lindri atang telong kati lawe semayi. Habis ini akan jadi karya baru nih, mudah-mudahan saya juga bisa menginspirasi Mbak Tejo dan Anda semua yang lagi nonton nih juga tentu saja mendapatkan pencerahan yang baru. Kita akan ketemu lagi ada week berikutnya dengan bintang tamu yang menarik lainnya tentu saja. Sekarang udah mau siap-siap ya? Siap-siap. Siap-siap, saya nggak akan ganggu lagi kalau gitu, tapi lain waktu kita pasti akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Mbak. Matur sembah nuwun. Takut salah ngomong saya nanti malah dianggap kasar jadinya. So, kita ketemu lagi lain waktu di A Day Week berikutnya. Sampai jumpa.